Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sekarang Ibu coba cek semangat pagi kalian dulu. Cek semangatnya seperti ini. Kalau Ibu bilang selamat pagi semuanya, jawabannya pagi, pagi. Dan saat Ibu bilang lagi selamat pagi semuanya, jawabannya pagi, pagi, ya. Seperti itu ya. Yuk kita coba bersama-sama. Selamat pagi semuanya, pagi, pagi. Sekali lagi, selamat pagi semuanya, pagi, 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 ya. Wah, alhamdulillah pagi ini anak-anak sangat bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Sikap berdoa, siap. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Bu Guru Aiko Ula Al-Humaira. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah memakai seragam yang rapi, siapkan alat tulis kalian, dan bersiap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Nah, udah siap semua? Baiklah. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Prok, siap! Dan apakah kalian bersemangat untuk melakukan pembelajaran hari ini? Prok, semangat! Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Dan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis organ-organ pencernaan manusia. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis fungsi organ-organ pencernaan manusia. Wah, kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, untuk itu anak-anak, yuk kita belajar di lab IPA. Wah, sekarang Ibu sudah memakai jas laboratorium. Yuk, marilah kita belajar di lab laboratorium IPA. Nah, anak-anak, apa sih makanan favorit kalian? Apakah nasi goreng? Atau sate? Atau soto? Atau rendang? Nah, pasti kalau udah ngeliat makanan-makanan itu, pasti langsung ngiler ya. Saat kita melihat makanan-makanan, bahkan sebelum kita makan makanan tersebut, sistem pencernaan kita sudah mulai bekerja. Nah, awal mula makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan pada proses awal terjadinya sistem pencernaan. Kemudian, makanan dikunyah oleh gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan yang awalnya kasar menjadi halus. Pada mulut ini anak-anak terjadi proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekaniknya yaitu yang dilakukan oleh gigi. Nah, untuk proses kimiawi yaitu adalah enzim. Nah, enzim yang ada di mulut
namanya yaitu enzim petialin atau enzim amilase. Nah, apa sih enzim petialin atau enzim amilase ini? Nah, enzim petialin atau enzim amilase ini mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Nah, setelah makanan diproses di dalam mulut, kemudian dilanjutkan pada bagian kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Nah, gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan, kemudian didorong menuju lambung. Peristaltik ini, ini dinamakan proses mekanik. Setelah diproses dari kerongkongan, kemudian dilanjutkan pada bagian lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Jadi makanan dicerna oleh enzim yang ada di dalam getah lambung. Getah lambung ini menghasilkan 3 macam enzim. Yang pertama, enzim HCl atau asam klorida. Yang kedua, enzim pepsin. Dan yang ketiga, enzim renin. Untuk yang pertama, enzim HCl atau asam klorida. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu membunuh kuman dan bakteri. Kemudian untuk enzim yang kedua yaitu enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Selanjutnya, enzim yang ketiga, enzim renin. Enzim renin yaitu fungsinya mengubah protein susu menjadi kasein. Proses selanjutnya yaitu menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini terdapat di antara lambung dan usus besar. Nah, usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Nah, ketiganya memiliki fungsi. Yang pertama pada duodenum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan pada proses kimiawi. Nah, di dalamnya terdapat pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan 3 macam enzim. Yang pertama yaitu enzim tripsin, yang kedua yaitu enzim amilase, dan yang ketiga yaitu enzim lipase. Nah, enzim tripsin fungsinya yaitu mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang kedua, amilase, mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Dan yang ketiga, lipase. Lipase yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Pada bagian kedua usus halus yaitu jejunum. Jejunum yaitu usus kosong. Dan bagian yang ketiga yaitu ileum, yaitu usus penyerapan. Fungsinya sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, sudah sampai usus halus nih. Kira-kira pada bagian apa lagi ya proses selanjutnya? Pada bagian apa? Ya, betul sekali, usus besar. Nah, pada usus besar terjadi pembusukan makanan yang dihasilkan menjadi feses. Kemudian dibantu oleh bakteri yang dinamakan bakteri E. coli. Setelah proses yang terjadi di usus besar, kemudian dilanjutkan pada proses yang terakhir. Sampailah kita di akhir proses pencernaan, yaitu di bagian anus. Nah, pada bagian anus yaitu berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa-sisa makanan atau feses. Wah, ternyata penjelasan tadi cukup memahamkan kita ya bagaimana proses terjadinya makanan yang dicerna oleh organ pencernaan. Jika dirasa sudah cukup, marilah kita kembali ke kelas, marilah bergegas. Wah, sekarang kita sudah kembali ke kelas ya anak-anak. Bagaimana, seru kan tentang pembahasan organ pencernaan manusia? Ya, hebat. Kira-kira anak-anak masih semangat gak ya? Apa? Semangat?
Ya, coba Ibu cek dulu semangatnya anak-anak semua. Cek semangatnya dengan tepuk semangat. Nah, tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat, prok prok prok, se, prok prok prok, ma, prok prok prok, ngat, prok prok prok, semangat. Yuk, kita coba tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat, prok prok prok, se, prok prok prok, ma, prok prok prok, ngat, prok prok prok, semangat. Alhamdulillah, ternyata masih semangat ya anak-anak. Nah, ternyata pembelajaran hari ini sudah hampir selesai. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan challenge atau tugas pada kalian. Tantangannya yaitu pada gambar berikut. Nah, gambar di samping adalah gambar apa ya anak-anak? Ya, betul, sistem pencernaan manusia. Nah, anak-anak silahkan tuliskan bagian-bagian apakah gambar di samping, seperti contohnya gambar yang ini. Ini adalah gambar apa? Ya, gambar mulut. Nah, nanti tinggal ditulis mulut. Nah, begitu juga selebihnya yang ada di bawah. Kemudian, setelah anak-anak menuliskan bagian-bagian apa aja yang ada pada pencernaan, lalu silahkan tuliskan apa saja enzim-enzim yang terdapat dalam organ-organ pencernaan tersebut beserta fungsinya. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah kan? Ya, lah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa setelah belajar bersama-sama. Sikap berdoa, siap. Kedua tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak hebat, sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran selanjutnya anak-anak dapat lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Nah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi insya Allah. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi insya Allah.